Kali ini saya bakalan mereview mobil saja, jadi tidak dijual ya. Jadi saya baru aja dapat mobil ini, tapi memang sengaja mobil ini saya bangun. Jadi kemarin dapat mobil ini tuh di harga 30 juta dengan pajak masih off 3 tahun. Tapi saya lihat dari mobil ini punya potensi untuk dibikin mobilnya tuh enak lagi. Jadi saya putuskan untuk mobil ini saya perbaiki secara menyeluruh dan habisnya mungkin sudah hampir mau 15 juta untuk perbaikan ini mobil. Jadi untuk apa saja perbaikannya yang sudah saya lakukan di mobil ini, Mazda Capella 626, bakalan saya sebutin di video kali ini. Jadi ini adalah review, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya ketika membeli mobil bekas. Itu tetap kalian harus perdana perbaikan sehingga mobilnya jadi ready to use dan kalian nggak perlu was-was bila dipakai untuk harian atau di macet-macetan. Jadi apa aja yang sudah saya ganti di mobil ini, simak video ini sampai selesai. Saya baru aja meminang mobil ini, Mazda 626 Capella tahun 91. Nah, Mazda Capella 626 ini dia terlahir dari sejak tahun 88 sampai 92 kalau nggak salah ya. Perbedaannya ada di beberapa ya, dari yang tahun 88 sama 89, karena bedanya ada di lampu belakang sama lampu sama ada wiper untuk kecerutan air untuk headlamp, sorry gitu ya. Tapi saya nggak akan membahas perbedaan itu, tapi saya bakalan membahas apa saja mobil ini yang sudah saya perbaiki, karena mobil ini kemungkinan tidak bakalan saya jual untuk saat ini, karena saya menikmati sekali untuk mobil ini ya. Ini saya dapatnya di harga 30 juta aja masih di dalam kondisi pajak off. Nah, ini saya dapatnya 30 juta dengan kondisi pajak off. Tapi saya melihat bukan dari usia mobil ini, tapi saya melihat mobil ini tuh punya potensi untuk saya bikin nyaman lagi. Karena kemarin banyak juga PR yang yang perlu saya perbaiki, dan ini sudah saya bikin ganteng mobil ini. Pakai velg 18 in, Vossen, ban semuanya saya belikan baru. Yang pasti untuk dengan harga segitu saya mencari mobil ini dengan kondisi bodi yang masih segar, minim dempul, krom-kromnya utuh. Ini ya, tuh. Jadi ini juga masih kaleng mobilnya. Jadi saya melihat potensi mobil ini masih bisa untuk saya bikin menjadi mobil yang tua tapi antik. Nah, saya suka sama mobil ini karena bentuknya yang sporty, bongsor, dan kata orang boros sih, menurut saya sih enggak ya. Karena ini boros itu tergantung sama kondisi mobilnya juga, sama kondisi keuangan kantong masing-masing. Untuk BBM-nya sendiri sih mobil ini 1:10 lah untuk konsumsi BBM-nya ya. Karena kemarin sudah saya ganti juga untuk knalpotnya. Terus untuk perbaikan di mobil ini saya sudah menghabiskan sekitar 15 juta ya. Dari ban semuanya sudah saya ganti baru. Jadi baru. Untuk satu PCS-nya ban ini harganya 950, mereknya Axelera. Ini hanya ban saja ya, belum sama velgnya. Jadi ini ban baru, notanya masih tersedia. Terus kemarin saya juga perbaiki di bagian rack steer, speedo juga saya perbaiki untuk mobil ini. Jadi speedonya kemarin kabel speedonya mati ya, karena ini sudah digital, tapi walaupun sudah digital tapi masih konvensional, cuma beli kabelnya saja, beli kabelnya kemarin. Nah, ini tampilan speedonya kayak gini. Bentar ya, ngunci setirnya. Bentar. Oke. Kita taruh dulu. Nah, tampilan speedonya kayak gini, digital, tapi ini masih normal semuanya, dan alhamdulillah. Dan mobil ini fiturnya juga kisi AC-nya bisa swing. Nah, bisa swing kayak gini. Nah, bisa gerak-gerak kayak gini. Jadi ini AC-nya dinginnya merata, kanan kiri imbang kayak gitu. Dan juga suspensi bisa untuk pengaturan adjustable-nya
bisa soft, normal dan sport, power window, electric mirror, semuanya masih berfungsi di mobil ini, dan jok orisinilnya juga tidak ada yang sobek. Tapi untuk mobil ini kemarin saya perbaikannya ada di AC juga sudah, AC dingin sekali, terus banyak lagi lah untuk yang diperbaiki. Nah, untuk yang selebihnya lagi kita buka kap mesin ya. Jadi untuk membeli mobil bekas itu memang kita harus spare dana ya. Spare dana ya kurang lebih 5-10 juta. Kalian nanti bisa punya mobil dengan kondisi yang prima. Nah, mohon maaf karena ini aku pegang kamera sendiri ya. Oke, nah ini aku dapat mobilnya kondisinya bagus, kap mesinnya bagus. Tuh. Oke. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, mesinnya masih bagus. Terus sebenarnya di sini untuk knalpotnya di sini sudah tidak ori karena kemarin saya bikin heater full system dari depan sampai belakang. Nanti suaranya bakalan saya hidupkan juga. Saya bikin knalpot ini hampir 5,5 juta. Jadi saya bikin knalpot heater dari depan sampai belakang itu total habis biaya 5,5 juta. Itu di Jogja ya saya bikinnya. Jadi di sini sebenarnya ada kayak pemanas karbu, cuman saya hilangkan karena nggak terlalu penting. Saya ganti knalpot headernya. Jadi ini knalpot header saya ganti kemarin 5,5 juta untuk perbaikan yang sudah saya lakukan. Tapi tenaganya mobil ini jadi lebih enak banget, lebih kenceng, dan BBM-nya lebih irit. Nah, perbaikan selanjutnya saya sudah ganti rack steer, power steering, karena kemarin power steeringnya berat. Saya ganti, itu saya pakai copotan X Singapura, itu kisaran di 1,5 juta, belum sama biaya bengkel segala macam ya ini ya. Terus kabel selang-selang power steering kemarin saya perbarui semua, selang power steering, jadi itu habis 500.000. Terus engine mounting ini, nah biar mesin nggak geter saya ganti juga kemarin engine mounting itu 4-4-nya kisaran habis kisaran 1.800.000-an lah ya, 1.800.000. Terus kemudian radiator, nah radiator saya ganti baru. Nah radiator ini saya ganti baru, saya belikan baru, ini di angka 1.400.000. Jadi mobil ini udah nggak takut overheat segala macam, ready to use. Jadi memang sengaja mobil ini tidak akan saya jual karena pasti kalian kalau yang mending ya mending beli yang lain. Kalau yang nggak paham tentang kendaraan, nggak paham tentang mobil ya, karena untuk perbaikan sendiri saya sudah hampir sekitar 15 juta karena memang sengaja mobil ini dulu saya pernah pakai mobil kayak gini, terus saya pengen punya lagi, terus saya perbaiki secara total, dan saya beli bahannya itu 30 juta, perbaikan biar mobilnya nyaman, itu saya habis kisaran 15 juta. So ini mobil udah nyaman banget, udah enak banget. Jadi yang penting ya kalau beli mobil bekas itu yang bahannya bagus, dari kondisi bodinya bagus, mesinnya bagus, jadi tinggal semacam kayak pernik-perniknya aja yang misalkan kita harus perlu perbaikan. Nah ini alhamdulillah mobil sudah ready to use, jadi kalau kalian lihat mobil ini di jalan ya udah pasti yang pakai saya gitu ya. Saya senang sama mobil ini karena klasik bentuknya tapi tetap sporty, apalagi dengan tampilan yang hatchback kayak gini. Nah cakep banget, klasiknya dapat. Dan ini semua juga masih normal, wiper belakangnya juga masih normal. Jadi klasiknya dapat, sportinya dapat. Buat yang pernah megang Mazda Capella pasti tahulah bagaimana kenyamanan dari mobil ini. Kalau ketangguhan mesin ini lebih tangguh daripada rival sekelasnya di era tahun 91. Kalian coba sebutin aja. Yang pasti ini mesin lebih
bandel ya. Memang untuk spare part mobil ini tidak semua toko spare part itu menyediakan, cuman masih ada yang jual. Tapi untuk spare part dari Mazda sendiri dia bandel ya, kokoh, jadi nggak gampang rusak spare partnya. Otomatis kalau udah bener semua kayak gini mobilnya, ya udah pasti awet. Insya Allah 5 tahun lagi nggak dandan. Oh ya, ini busi saya pakaiin busi iridium yang satunya 50.000. Jadi saya beli 4 itu 200.000, karena busi iridium itu dia bisa meningkatkan performa dan pembakarannya lebih sempurna. Walaupun ini mobil masih karburator, tapi dia mobilnya jadi serasa mobil injeksi tarikannya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mobilnya masih tua-tua, saya saranin buat pakai busi iridium, otomatis tenaganya beda. Jadi silahkan dicoba. Itu rekomendasi dari saya. Nanti saya kasih review ulang untuk part-part yang sudah saya ganti semuanya. Saya kasih bekas-bekasnya ya, yang sudah saya ganti kayak gitu. Ini PR-nya cuma tinggal pajak aja. Sambil jalan nanti saya ganti pajaknya kayak gitu. Oke ya. Jadi ini sebagai edukasi buat kalian semua, buat teman-teman semuanya yang pengen cari mobil ya, pengen cari mobil, alangkah baiknya spare dana di kisaran 5-10 juta. Nah, itu mobil bakalan jadi spesial banget. Mobil jadi insya Allah jadi enak seperti baru. Nah, ini mobil yang sering dibilang mirip kayak Seviro ya, tapi ini lebih cocok buat dirawat karena memang dia masih 4 silinder karburator dengan mesin SOHC. Tampilannya kayak mobil injeksi, tapi ini masih konvensional, masih karburator. Jadi lebih apa ya, lebih enak perawatannya karena dia nggak pakai ecu, kelistrikannya juga nggak terlalu ribet. Jadi mobil-mobil karbu kayak gini sekarang malah banyak yang diminati karena perawatannya yang gampang kayak gitu ya. Ini sekedar buat edukasi aja buat teman-teman. Jadi mobil ini nggak saya jual karena memang di luaran sana pasaran dari Mazda Capella itu murah-murah ya. Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 20, tapi kembali lagi dengan kondisi masing-masing mobilnya. Nah, kalau untuk mobil ini kategorinya sih istimewa. Jadi saya beli dengan bahan istimewa, walaupun pajaknya mati, tetap saya beli, terus saya bangun. Saya habis 15 juta, jadi total ini mobil udah 45 juta, tapi enak banget. Nah, sekarang saya spill untuk suaranya kayak gimana, karena knalpotnya udah hider ya. Oke, udah hidup ya. Nah, rata-rata kayak gitu sih suara knalpot hider ya. Tapi ini untuk RPM yang rendah, ini masih halus, jadi masih tidak mengganggu tetangga karena ini suara racingnya itu keluar di RPM 3000. Saya bikinnya kayak gitu. Nah, jadi kalau pelan-pelan, nah ini masih nyaman aja, jadi nggak berisik kayak gitu ya. Mesinnya halus banget. Oke. So, buat yang pengen beli mobil bekas, sudah pasti saya ingatkan spare dana ya, biar kalian nggak pusing. Jangan dipentokin, misalkan kalian punya uang belinya yang, misalkan kalian punya uang 30 juta, belinya yang 30 juta pas, jangan. Saya saranin kalau misalkan punya uang 30 juta, beli yang 25 juta. Kalau punya uang 50 juta, beli yang 40 atau yang 45 juta kayak gitu. Oke, untuk berikutnya saya bakalan mereview mobil yang bakalan saya jual, yaitu Corolla. Jadi simak terus video dari channel YouTube Mas Van.